sekarang kita ada 2 sabuk WBA Asia di Beyond 4. Terus kita ada sabuk ICB internasional juga. Ya makanya orang paling terkenal di dunia itu Cristiano Ronaldo, gue selalu bilang itu. Bukan yang lain, bukan presiden, bukan apa. Orang paling terkenal di dunia adalah Cristiano Ronaldo per detik ini. Iya kan? Betul. Makanya menurut gue mestinya semua atlet tuh bisa gitu. Ngomongin juara dunia tuh kayak ngomongin, misal ya kita ngomong yang kaliber paling besar di Indonesia sekarang timnas gitu ya. Kayak timnas menang Piala Dunia gitu. Kayak gitu, bayangin gak tuh? Iya makanya. Itu tapi petinju. Gila gak? Lu cuma punya satu dong kalau misalnya. Ya Jeffrey Nicole lah paling menarik tetap Jeffrey menurut Nicole. gue. Iya gue udah pernah live bareng, gue udah pernah ngelurusin ini. Dia juga terang-terangan bilang dia mau secepatnya, tapi dia mau selesaiin dulu sama El Rumi karena dia kalah kemarin. Joshua Marcelos. Anjay. Belum apa-apa udah anjay gue. Mas Bagas, I love you. I love you too, Marcelos. Asik. Ini kali pertama saya mewawancarai seseorang dan direcord dengan sebegini seriusnya, dan saya pertama kali mewawancarai. Ini gue pertama kali juga syuting di lingkup SCTV ini, mantap sekali, luar biasa. Mantap ya? Iya. Hidung lo gimana? Hidung gue pesek nih dari sini, kurang bagus nih. Apa yang terjadi dengan hidung lo? Hidung gue patah. Kenapa? Tinju, biasa. Laki-laki tanpa luka adalah laki-laki tanpa cerita. Strip Renpang. Renpang itu yang ngomong gitu. Lo udah pernah ditonjok sama berbagai macam manusia gitu. Yang paling sakit tonjok siapa? Paling sakit ditonjok siapa? James Moko Ginta. James Moko Ginta tuh peringkat 3 pound per pound petinju Indonesia tuh. Aisyo Speed nggak ada apa-apanya. Aisyo Speed perlu latihan lagi tuh dia. Aisyo Speed perlu latihan lagi. Iya. Oke. Santai. Santai, minggir lu miskin. Ya oke. Los. Tapi ini nggak masuk yang belakangnya? Apanya? Masuk gak sih? Enggak, itu Truk. suaranya kekat kayaknya aman. Aman ya? Aman. Oke, lanjut. Los, jadi kan kalau gue denger kan bagaimana lo bisa terjun ke dunia martial art gitu, terutama adalah combat sport. Salah satu combat sport. Salah satu alasannya adalah karena dulu lo sempet dibully gitu ya. Atau gimana sih ceritanya lo bisa terjun ke dunia combat sport dan menekuni sampai sekarang jadi beyond yang sebegitu-begitunya? Bukan karena dibully, tapi gua dulu suka berantem, itu benar. Kalau terjun ke combat sport, pertama itu karena ya gue punya karir sebagai content creator lah. Waktu itu tuh gue ya punya cita-cita kayak pengen jadi nomor 1 di TikTok gitu-gitu. Terus akhirnya dapet lah 10 juta followers waktu itu pertama tuh. Dapat 10 juta followers pertama waktu itu di Indonesia. Correct me if I'm wrong, gak tahu juga yang lain ada lagi apa enggak ya. Siapa tahu yang gue tahu itu 10 juta, habis itu gue kosong rasanya. Udah nggak tahu lagi mau bikin apa, udah 10 juta. Terus akhirnya gue track back, apa yang gue suka adalah combat sport. Jadi masa prime gue nonton YouTube tuh 2016 tuh gue nonton Canelo sama Anthony Joshua gitu. Terus ya udah gue selalu terkesima dengan bagaimana caranya mereka bikin acaranya, drama 2 orang ditonton puluhan ribu orang gitu. Terus gue akhirnya mendalami bisnisnya, gue mempelajari semua the art of building an event gitu-gitulah. Jadi kayak pas lagi gue ngelihat itu ya gue bilang kayak gue pengen bikin gini gitu. Dulu lu sebelum maksudnya masuk ke tinju, kickboxing dan sebagainya, lu enak gak duduknya? Gue enak, santai aja. Mau Ini lu naikin gak kakinya? Enggak, ntar aja. Ntar aja. Kalau misalnya jadi dulu dulu kan lo bilang tadi dulu lo pernah belajar suka berantem, belajar combat sport gitu. Awalnya dari mana sih sebenarnya lo belajar apa dulu gitu? Muay Thai dulu yang ngetren Muay Thai. Semua pelatih adanya ngelatih Muay Thai ya. Jarang banget ada pelatih tinju karena kan tinju tuh far more lebih deep lah. Dia tuh kan dibilangnya sweet science. Di combat sport tuh yang dibilang sweet science tuh cuman boxing karena cuman boleh pakai 2 tangan dan kombinasinya tuh ya diatur dengan head movement, footwork dan lain-lain segala macam gitu. Jadi
lebih deep lah, itu pengetahuannya tuh dalam. Filosofi apa kemudian perbedaannya antara Muay Thai sama si tinju itu gitu? Kalau Muay Thai dia lebih ke power, jadi kayak orang ditendang satu-satu. Jarang orang Muay Thai sebenarnya ngeluarin combo tuh. Jadi kalau misalkan dia ngeluarin combo tuh biasanya ya paling paling abroad tuh ya kalau pukulan yang ada di tinju ya jab, straight sama hook body paling. Sisanya ya elbow, knee, semua yang bikin sakit lah. Gitu. Oke, tadi lu kemudian setelah lo mendalami mengenai combat sportnya, terus habis itu lo bilang mengenai tertarik untuk mendalami mengenai si bisnisnya sebenarnya. Oke. Nah pertanyaannya sebenarnya kalau landscape bisnis combat sport itu di Indonesia kayak gimana sih sekarang ini loh gitu? Sekarang ini kan masih nggak ada benchmarknya ya. Jadi kayak gue rasanya sekarang masih kayak ngebabat rumputnya juga. Oke. Gue ngerasa gue masih ngebabat fieldnya juga. Cuman ya so far so good karena kita punya negara banyak orangnya, jadi yang nonton banyak. Secara competition kalau misalnya dari sudut pandang bisnis kayak gimana di Indonesia? Mestinya bisa berkembang ya. Kayak kan kita punya heritage juara dunia banyak ya. Nico Thomas, Elias Pikal, Chris John, Dot Yordan, soon to be Ognjen Sakhnochiwi. Dan kita udah pernah punya sejarah bikin pertandingan juara dunia di Indonesia juga gitu, Elias Pikal pada masa itu. Boy Bolang. Jadi menurut gua ya berarti next pasti kita bisa juga gitu di masa sekarang. Oke. Nah kan lo bilang kan lo sedang membabat hutan lah ya. Lo buka ladang baru nih gitu. Lo buka ladang baru. Tapi kan sebenarnya lo punya benchmark gitu ya. Benchmark industrinya di regional dulu deh. Terus habis itu nanti di dunia seperti apa gitu. Nah di regional tuh di Asia tuh kayak gimana sih gitu? Di Asia tuh One FC ya. Setahu gua dia punya problem dia belum bisa crack pay-per-view, setahu gua ya. One FC itu. Setahu One FC gua. itu belum bisa nge-crack pay-per-view. Belum. Terus apa namanya? Kalau regional ya One FC doang sih, nggak ada yang lain. Kalau misalkan di Thailand ada RWS, di Raja Damran Stadium, itu gede juga. Dia sekarang head to head sama One FC di Thailand. One FC kan tadinya bikin acara tuh di Indonesia, di Singapura. Oh dulu Singapura terus bikin di Indonesia, terus bikin di Malaysia juga. Tapi akhirnya sekarang bersarang di Thailand ya, di Lumpini Stadium. Di Asia juga sebenarnya pay-per-view itu masih tabu. Ya tapi ya hebatnya One FC dia bisa generate angka yang besar sih, itu aja sih. Gitu. Kalau regional, kalau misalkan secara worldwide sekarang yang paling besar dulu yang paling pertama ngehantam ini semua di boxing kan ESPN. Number one. Habis itu sekarang newcomernya udah 30 tahun sekarang ya UFC. Terus sekarang di atas itu semua ada newcomer paling baru, duitnya paling banyak itu Riyadh Season. Sultan Arab. Mereka kan mau mengembangkan sport di tanah minyak mereka. Kebanyakan duit aja mereka ya? Banyak banget duitnya. Jadi semua fight besar sekarang semua di Riyadh Season. Oke. Nah kalau misalnya tadi lo bilang bahwa si One FC itu bahkan belum bisa nge-crack apa yang terjadi di Asia gitu ya. Skenanya tuh belum nge-crack di Asia gitu. Sementara si UFC selama 30 tahun ke belakang itu mendominasi lah ya, combat sport tuh mendominasi. Sebenarnya apa sih yang dilakukan sama UFC dan tidak dilakukan oleh One FC dan sebaliknya gitu? Gue bingung jawab bijaknya ya. Cuman yang jelas ada beberapa part yang memang UFC jauh lebih advance lah. Satu, dia pengalamannya jauh lebih advance. Dua, UFC lebih tahu fokus kemana gitu kalau yang gue lihat ya. Tapi kalau yang sisanya gue mungkin nggak bisa komen karena setiap pemimpin atau setiap organisasi kan punya gerakannya mereka masing-masing. Jadi ya gitu dong, gue bisa jawab itu dong. Tapi apa yang lo bisa pelajarin dan kemudian lo implementasikan ke Beyond gitu dari dua IP tersebut gitu? Yang gue bisa pelajarin adalah yang gue lebih banyak benchmarking ke UFC sih. UFC itu
Jadi gini, ada satu hal yang dia pelajari dari ESPN sebenarnya. Jadi dulu ESPN itu sebesar itu sampai waktu itu ada problem pundit-punditnya nih, komentarinya tuh semua merasa lebih powerful daripada petinjunya. Sampai ada kasus waktu itu, gue lupa ya namanya siapa, komentatornya itu hampir ribut sama Floyd Mayweather pas masa prime-prime-nya di atas ring. Oke. Cuman karena komentatornya nggak suka sama Floyd Mayweather, segitulah intinya Oke. kurang lebih. Dan itu kan PR crash ya. Nah jadi waktu itu PR crash itu dianggap sama UFC ini nggak boleh terjadi sebenarnya di combat sport. Mestinya tuh kita harus memuliakan atlet gitu-gitulah. Jadi apapun flaws dari atlet itu kita harus bisa, ya udah ya dia manusia juga gitu. Oke. Gitu aja sih. Kalau sisa-sisanya yang lain secara bisnis memang ada move-move-nya UFC yang jauh lebih pinter dan gesit lah. Emang dia tuh true warrior lah. Dana White tuh gila lah. Maksudnya dia cara dia mengakuisisi, cara dia ambil market tuh hebat. Gitu. Oke. Nah, kan kemudian lo mengembangkan si combat sport ini dan kemudian kan pasti akan terikat dan terkait dengan institusi-institusi, lembaga-lembaga resmi lah gitu, baik itu nasional maupun internasional. How do you handle that? Like Aman gimana sih? semua mendukung. Kita kerjasama sama KTPI, kita udah launching sabuk nasional pertama KTPI bersama Beyond itu ada di Beyond 2. Jadi kita udah punya sabuk nasional sendiri yang resmi under sanctioning body salah satu yang paling besar di Indonesia. Terus kita kerjasama juga sama ISKA. Kemarin kita udah dapet juara ISKA nasional pertama di Indonesia. Sekarang kita akan punya juara ISKA internasional pertama Southeast yang tandingnya di Indonesia. Jadi it's been good lah. Kemarin kita kalau sama internasional kita sama WBC Asia kita udah ada 2 penyabetan sabuk, dua-duanya akhirnya dipetakan di Indonesia. Terus sekarang kita ada 2 sabuk WBA Asia di Beyond 4. Terus kita ada sabuk ICB internasional juga. Jadi it's been good lah. Jadi ada satu hal yang ini ya Tuhan juga lah yang kasih berkat lah. Jadi mereka-mereka ini yang di luar itu cukup melihat Beyond Combat itu sebagai salah satu hal yang diperhitungkan gitu. Jadi kayak buat mereka misal ICB melihat ada 2 influencer crossover boxer promotion yang paling besar di dunia ya dia bilang adalah Misfits punyanya KSI yang bikin Prime sama Logan Paul sama ya Beyond di Asia tuh Beyond gitu. That's why mereka mau petain itu di Beyond. Jadi happy lah kita happy mereka pelajarin pay-per-view model kita juga. Mereka menganggap ada beberapa hal yang mestinya oh ini keren banget bisa terjadi di 3 acara pertama gitu. Oke, lo menyangka akan segede ini ya sih? Enggak pernah gue menyangka segede gini. Jadi ya gue lakukan apa yang gue tahu aja. Oke. Gue lakukan apa yang gue tahu terus kayak oh gini hasilnya gitu. Jadi nggak ada yang made by design karena gue tahu ini mestinya jadi gini, ini pasti segini viewsnya, nggak tahu gue. God design. Iya God design, benar God design. Tadi lo bilang juga mengenai bagaimana seharusnya institusi tadi combat sport tadi juga memuliakan fighter ya gitu. Itu. Nah, gue dengar juga bahwa lo kan juga membina mereka ya gitu. Iya. Lo membina mereka sebenarnya secara sistematis lo tuh apa aja sih yang lo lakukan untuk mengembangkan fighter-fighternya sendiri gitu. Nggak cuma Beyondnya sebagai sebuah IP combat sport, tapi kemudian fighter-fighternya what do you do to them? Oke. Ada satu hal yang gue baru pelajarin ya. Jadi apa yang gue bangun ini kan I create story around them gitu kan. Tapi intinya gue bisa bantu memperkenalkan mereka tapi gue nggak bisa speak for them. I cannot speak for them. Jadi tetap bagaimana ujung karirnya itu akan tergantung pada mereka how they represent themselves gitu. Jadi menurut gue
salah satu hal yang paling tidak oke di Indonesia sepanjang karir Indonesia berolahraga di kancah dunia adalah PR-nya yang sangat jelek. Oke. Oke, jadi ya kita selalu atau kayak media-media tuh selalu sorot, oh yang udah pasti rame. Mestinya nggak gitu, mestinya dari level paling kecilnya tuh kita aplikasikan PR yang setara kayak materi-materi yang lain gitu. Timnas menurut gua baru bener-bener bagus pernah bagus di AFF 2010 dan bagus lagi baru sekarang pas Pak Erik berani kasih insight locker room dan lain-lain segala macam. Terus ya kalau sekarang menurut gua itu kan tadi gua udah bahas tadi ya sama itu yang dilakukan Beyond gitu. Beyond mau create superstar gitu di sini. Karena gue percaya atlet itu adalah lidah penyambung dunia gitu. Karena ya makanya orang paling terkenal di dunia itu Cristiano Ronaldo, gue selalu bilang itu. Bukan yang lain, bukan presiden, bukan apa. Orang paling terkenal di dunia adalah Cristiano Ronaldo per detik ini. Ya. Iya kan? Betul. Makanya menurut gue mestinya semua atlet tuh bisa gitu karena mereka kan superhuman gitu loh. Mereka bisa melakukan kapabilitas lebih dari manusia biasa dalam hal fisik ya. Nah, jadi menurut gue yang membuat sebuah atlet itu sangat-sangat berbahaya adalah jadi gini, gue selalu bilang, lu kalau mau main Beyond 2, ya lu antara lu jago banget atau lu bisa dijual, atau lu bisa ngejual gitu kan. Nah, dua faktor ini sebenarnya bayangkan jika itu ada di dalam satu atlet, jadilah Cristiano Ronaldo gitu. Jadi kalau lu mau jadi fighter yang sangat-sangat berbahaya di industri, berbahaya bagi bumi gitu ya, berbahaya bagi musuh lu adalah lu jadi fighter dengan skill dan artikulatif, udah selesai. Oke. Karena lu dengan begitu lu bisa represent diri lu tuh maksimal gitu. Ya lihat Conor McGregor, gimana cara dia disrupsi industrinya, itu semua karena dia artikulatif gitu. Gue juga melihat Dagestani fighter itu dia serius mempelajari bahasa Inggris ya karena dia lihat Conor McGregor juga. Gue selalu bilang Conor McGregor berjalan supaya Khabib bisa lari. Tanpa mendiskreditkan keduanya, kalau dibilang skillnya ya kalau misalkan diadu di atas oktagon ya Khabib Nurmagomedov jauh lebih jago. Itu gue akuin. Cuman yang bikin Conor McGregor seberbahaya itu adalah karena dia menurut gue sampai detik ini dia adalah ya fighter paling artikulatif. Kedua Floyd Mayweather. Jadi gitulah. Jadi itu cara mereka represent themselves gitu. Oke. Nah, kemudian kan sekarang lu punya project Ongen sama Project Felmi. Ongen udah nomor 80, nomor 66. 66, Felmi 21. Gimana lo kemudian mengimplementasikan tadi itu konsep mengenai artikulatif tadi dan kepada mereka berdua nih sehingga lo bisa ngebawa mereka sampai ujung gitu? Gue ya kebutuhannya pasti akan dikasih tahu kayak ini harus begini, harus begini. Satu sebenarnya PR mereka tetap harus yang penting menang dulu di setiap match yang memang udah mandatory. Misal kan kita nggak bisa bikin fight misal ya udah mandatory WBC Asia nih ya harus kelas yang bisa dapat WBC Asia dua-duanya gitu kan. Atau kita mau bikin WBA Asia, dua-duanya harus kelas WBA Asia. Nggak bisa kita asal pilih fighter supaya si Bung Ongen menang atau Kak Felmi menang gitu. Jadi itu dulu, yang penting dia menang dulu di stratanya mereka. Along the way rankingnya naik, ya soal PR dan lain-lain itu ya kita iniin. Maksudnya kan akhirnya akan nanti ada momen in needs mereka memang harus merepresent diri mereka jauh lebih baik dari sebelumnya gitu. Berapa lama lo kira-kira mereka sampai ujung? Ini kan baru di launch tahun ini ya. Ya 5 tahun dari tahun inilah 2000 sebelum 2030 2029 lah. Berarti kita catat hari ini tanggal 7 7 apa namanya sih? 7 November ya. 7 November 2024 kita cek lagi tanggal 7 November 2029 ya. Iya, udah ada yang juara dunia belum tuh? Iya, menurut gua udah. Moga-moga dalam 2 tahun lah ya. Menurut lo gimana? Bikin fight juara dunia tuh gak segampang itu ya, makanya gue very adore Boy Bolang tuh gila, itu orang gila itu coy. Jadi buat gue butuh dukungan banyak pihak sih, butuh dukungan banyak pihak
dan seluruh Indonesia harus benar-benar doain tuh, karena ngomongin juara dunia tuh kayak ngomongin, misal ya kita ngomong yang kaliber paling besar di Indonesia sekarang timnas gitu ya. Kayak timnas menang Piala Dunia itu. Kayak Oke. gitu, bayangin Iya, gak tuh? Iya, makanya. Itu makanya, tapi iya, petinju. makanya. Gila gak? Itu. Merinding loh. Itu makanya beda nih. Udah urusannya udah. Oke. Nah, kalau Bion sendiri gitu. Bion nih 0 sampai 100 gitu. Misalnya 0 sampai 100. Bion nih perjalanannya berapa sih? Gila, Di berapa sepersen juga belum lah ini. sih? Belum ya. Jadi masih jauh banget ya. Sejauh gue masih mau hidup sampai beyond 500. Keren. Gue. Keren. Oke, ini kan kemudian I don't know if I'm mistaken or not gitu, tapi kayaknya combat sport itu juga bukan prioritas gitu lah ya. Maksudnya bukan tontonan yang prioritas banget Yeah. gitu di Indonesia ya. Yeah. Nomor satu kan timnas gitu kan. Yeah. Besok kita lawan Jepang, lawan Arab udah gegap gempitanya dari sekarang gitu. Iya. Nah sebenarnya ada dukungan gak sih dari pemerintah dalam lo ngembangin si combat sport ini gitu, dan harapan lo apa sebenarnya? Belum ya. Kalau gue sih sampai sekarang gue ngerasa belum. Dukungannya bentuknya seperti apa, gue nggak tahu. Hubungan bilateral apa yang bisa dibangun antara swasta dan negeri. Gue anak Cina Kristen 25 tahun, lulus dari penabur. Ya, gue kagak tahu politik apa yang bisa dikerjakan, jujur aja. Bukan pura-pura bego, gue emang nggak tahu. Cuman anything that they can over, gue bisa pastikan mereka tidak akan rugi. Karena we're talking about ini, atlet itu PR machine yang sangat luar biasa gitu. Bayangin kalau misalkan dalam 5 tahun ke depan, misal Indonesia jadi kualifikasi Piala Dunia, petinjunya ada yang juara dunia, terus nanti Olimpik lagi ada lagi. Misalkan Rizky Juniansyah, Fedrik itu masih dalam hitungan prime-nya. Bayangin, gila Indonesia bro, itu bro. Gini ya rasanya punya negara jago gitu. Nah ya. iya, bayangin. King Indo, real King Indo tuh. King Indo banget ya. King Indo. Iya, benar. Itu yang gue pengen. Jadi ya kalau sampai sekarang sih gue merasa belum. Tapi mungkin ke depannya ya gue nggak tahu lah bisa jadi kayak apa. Tapi setahu gue ada beberapa tawaran lah untuk Beyond. Tapi bentuknya bukan yang kayak support gimana gitu sih. Ya adalah. Oke, judi itu ilegal Ilegal. di Indonesia. Bener. Harapan revenue-nya yang paling potensial itu untuk combat sport di Indonesia itu adalah dari sponsor, Oke. tiket, pay-per-view. Iya. Beyond Combat 3 kemarin mecahin rekornya video Iya. untuk Rekor Asia pay-per-view. juga tuh. Rekor Asia ya. Rekor Asia, bahkan rekor Asia loh. Video rekor Asia loh kemarin tuh. Dengan sekitar 300.000 admission. 300.018. 300.018 admission. Menurut lo ceilingnya sampai mana sih? Ceilingnya kalau level edukasi 300.000, jadi gini, ini gue kasih tahu ya seberapa gilanya industri ini nih. Iya. Makanya gue bilang 1%. Rekor dunia paling tinggi adalah 2,5 juta. Yang adalah? Setahu gua nih ya, kalau misalkan include, kalau tinju doang tuh mestinya Floyd Mayweather, Manny Pacquiao, mestinya 2,5 juta. Coba cek Move. Mestinya. Coba dicek. UFC paling tinggi 2,1 juta, Nate Diaz versus Conor McGregor 2. Ketiga itu setahu gua adalah Conor McGregor versus Khabib Nurmagomedov 1,9. Peringkat 10 itu masih 1,1. Oke, kita 300.000 pertama kali launching pay-per-view. Nah, jadi menurut gua dari 277 juta. Iya kan? Ini kita ngomongin 277 juta nih. Sepersennya berapa, Pak? Ayo, 2,7. 2,7. Sepersen convert. Sepersen warga Indonesia nonton top 1 pay-per-view dunia. Dunia ya. Itu duit minyak ke Indonesia. Bayangin gak tuh? Duit minyak ke Indonesia, duit orang Eropa, Inggris semua ke sini pasti. Itu udah 1000%. Karena gak bisa di-crack. Kemarin match undisputed pertama dalam puluhan tahun lagi aja, Tyson Fury versus
apa namanya Alexander Usyk itu dia harganya gue nggak tahu sengaja nggak tahu beda nggak tahu nggak sengaja harganya sama 20.000 persis. Tapi pakai konversi rial. Real. Itu nggak nyampe setahu gue 500.000. Oh, oke. Itu dengan produksi yang kayak gitu. Jadi menurut gue mestinya bisa. Masih- Berapa? Bener gak? 2,5 ini. Oh Khabib 4,6. 4,6. Wah baru tahu tuh gua 4,6 berarti bukan 2,5 salah Iya. gua. Floyd Mayweather berarti 4,6 tuh lebih gila lagi. Baru Iya. tahu tuh gua data 4,6. Oh berarti nggak top 1 lah. Floyd Ya, Mayweather kita cuma perlu 2% guys. 2% ya. Kalau 2% itu 2%. udah 5,4. 5,4 juta. Tinggian McGregor Habib apa Nate Diaz Habib? Nate Diaz. Tinggian Nate Diaz Conor McGregor. Setahu gua. Udah lah gak penting. Tapi ceilingnya masih jauh banget ya. Ceilingnya Maksudnya masih jauh. ceilingnya masih jauh banget. Tapi dan yang jelas top 10 bisa. 1,1 tuh bisa dilewatin menurut gua. 1,1 bisa dilewatin. Bisa. Dalam besok ini di Beyond 4 atau beberapa Beyond selanjutnya? Beyond 4 target gua adalah tapi nggak 1,1. Baby step. Baby step, ya. Baby step. Tapi if it is like exponential baby step ya sama aja. I don't know ya. Kalau bisa 1,1 sih gila banget. Ya gua nggak tahu gua gimana Tuhan kasih ininya aja lah. Kan kita nggak bisa terima berkat yang kita belum siap. Betul. Ya itu God's plan lah ya. God's plan. God's plan lagi ya. Santai aja nggak usah pikirin itu. Oke, selanjutnya nih kan antara Beyond Combat 3 sama Beyond Combat 4 ini kan terpautnya 4 bulan lah ya. Iya. 4 bulan lah ya gitu. Iya. Lo ada plan untuk bikin event combat sport yang lebih rutin lagi gak sih? Itu dia SCTV tolong lah ya. Saya butuh kontrak jangka panjang untuk free to air di TV. Ya dong. Kamu nih undang-undang saya meeting seringan saya ngelihat tim SCTV daripada tim saya tau nggak? Seminggu 2 kali kesini 3 kali. Temu Mbak Eva. Temu Pak Indra lagi. Ya kayak kalau misalkan ada kesempatan yang jelas PR-nya udah jadi apapun kesempatannya itu udah ready banget dan warga Indonesia udah ready. 24 juta loh satu malam free to air-nya. 24 juta apa? Views di YouTube. Iya. Seberapa banyak sih sebenarnya tapi orang Indonesia yang suka sama combat sport tuh seberapa banyak sih? Gak tahu tuh, tanya LSI kayaknya kejawab. Gue nggak bisa jawab ya. Tanya Nielsen. Nanya Nielsen, iya lah, tanya lembaga survei. Oke, ini kan bentar lagi kan Beyond Combat 4 lah ya. Yes. Beyond Combat 4 akan mempertemukan fighter Indonesia Dengan Malaysia. versus fighter Malaysia. Yes. Seberapa bagus sih fighter Malaysia? Bagus, Eh, bagus semua. bagus semua. Ini top of the top, best of the best. Heeh. Ada Putra Abdullah, ada Jordan Boy, ada apa? Ada Dean Hamzah. Terus ada banyak lagi lah. Jadi ini benar-benar best of the best lawan best of the best. Jadi kita benar-benar harus dukung ini kayak ini literally ya timnas Indonesia lawan timnas Malaysia combat sport tapi literally. Jadi ya kalau disuruh sebutin nama lagi Malaysia ada top 3-nya mereka ini memang panggung mereka kesempatannya lebih besar di One Championship. Ada 3 yang muda, ada Alif Rakib, ada Morifdian Masdor, ada Jojo Ghazali tapi mereka under one. Either under yang nggak under one ya itu ya yang kita sekarang di Beyond ini yang udah best of the best. Oh, oke. Chances kita seberapa Indonesia baik? untuk menang. Heeh. Gua bicara netral ya. Hampir semua pertandingan semua 50-50. Jadi tinggal siapa yang paling mau menang aja di atas ring gitu. Cuman memang Indonesia untuk fighternya punya hometown advantage pasti. Kalau penontonnya. Seberapa pengaruh itu hometown advantage itu untuk petinju gitu? Mungkin kita tanya atlet kali ya. Pasti ngaruh sih bang. Ngaruh? Pasti ngaruh sih.
Pasti ngaruh. Di luar itu kan semua penjurian netral, kita dari promotion netral, tapi yang paling bisa ngasih pembeda cuma supporter. Apalagi? Nggak ada lagi. Oke. Ini bakalan banyak orang Malaysia yang datang ke Indonesia untuk nonton Beyond Kelihatannya Combat sih Park ya, kelihatannya sih ya. Tapi kalau misalkan porsinya seberapa banyak, nggak tahu. Cuman ya gue nggak tahu juga ya. Kocak juga kalau misalkan banyakkan orang Malaysia daripada orang Indonesia yang nonton di tenis indoor. Nggak tahu juga gue. Ya guys, tapi tiket belum rilis. Nanti rilis. Kapan tuh tiket rilis? Aduh, Kapan kayaknya kita harus coleknya Mbak Beyond Eva Combat tuh. Park? Masih ada administrasi yang belum selesai tuh. Oh gitu, ya udah. Iya. Mbak Eva minta tolong. Apalagi ya pokoknya Oke. gitu. Kalau misalkan secara tiketing intinya pay per view dan pre-sale nanti mau dirilis bersama-sama. Ada beberapa hal yang oke lah dibanding Beyond 3 ini. What to offer nih pasti kalian tidak akan menyesal walaupun kita rilisnya rada lama. Hard sell dong, hard sell Beyond Combat 4. Jangan lupa nonton Beyond Combat Showbiz 4 Indonesia versus Malaysia di Tenis Indoor Senayan dan live on pay per view di video guys. Kapan? 30 November 2024. November. Nah itu Yoi. harus pada beli tiketnya, Harus pada beli tiketnya. beli juga pay per view-nya di video. Ya, yang bisa datang nonton itu akan jadi experience yang sangat luar biasa karena kita 11 fight card itu isinya semua orang mau ngalahin satu sama lain. Yang nggak bisa nonton on pay per view di video. Ini kita jadikan budaya lah nonton di rumah berbayar karena itu cara kita bisa memajukan industrinya gitu. Keren. Oke, tentang combat jadinya kapan lo fight sama Jeffrey Nicole? Anjir, nggak tahu ya gue. Dia kayaknya masih mau lawan El Rumi dulu. Eh, Yang nggak tahu kapan. Jadi gue santai-santai. Gue mau kawin dulu. kapan tuh? Mei. Asik. Asik. Ngomong mulu belum disiapin padahal kawinnya. Tapi lo masih akan fight lagi? Jatahnya sih masih sisa sekali ya. Gue pengen banget jujur pengen banget. Jatah dari siapa tuh? Dari calon bini gue sama keluarga Oke. gue sama keluarganya dia. Gue nggak boleh fight lagi. Oh, gitu. Sekali aja ya. Sekali lagi. Sekali lagi itu akan jadi my last dance. Selesai terus gua urusin Bion sama Hoto aja mengonten di Iya. podcast. So kalau last dance lo paling pengen sama siapa? Lo cuma punya satu dong kalau misalnya Ya Jeffrey Nicole lah paling menarik tetap Jeffrey menurut Nicole. gua. Iya gua udah pernah live bareng, gua udah pernah ngelurusin ini. Dia juga terang-terangan bilang dia mau secepatnya tapi dia mau selesaiin dulu sama El Rumi karena dia kalah kemarin. Gue respect juga. Ya tinggal tunggu dianya ready, Ready guanya ready, aman lah. Gue juga lagi happy-happynya ngurusin Bion ini. Jadi gue nyantai. ya. Oke. Umur masih 25, masih ada 5 tahun lagi lah. Masih ada 5 tahun lagi. Iya, tapi kalau kelamaan gue yang makin jago. Keburu jadi Gear 5 di antara. Itu dia. Takutnya gue super saiyan nanti. Jadi Super Saiyan, tapi Super Saiyan jadi kecil lagi masalahnya. Hah? Daima. Dragon SS Ball God. Daima. Iya, ya nggak apa-apa. Jadi biru tapi ntar gue. Anjir ininya biru jangan. Ya jangan dong. Rambutnya biru ntar. Kayak Mbappe. Oke. Gue mengenal lo, Celos itu a man with plenty persona gitu. Ngobrol di depan kamera, ngobrol di belakang, di layar gitu. Itu beda-beda gitu. Masa sih? sebenarnya. Kayak gue Lu bisa sangat nyablak gitu, tapi lu bisa sangat serius juga. You have deep knowledge. You have deep knowledge about a lot of things. Ya. Tapi lu bisa sangat santai gitu. Lu tuh sebenarnya kayak apa sih? Gue nggak tahu ya menjawabnya. Menurut gua ya gue suka belajar. Buat gua knowledge is power, knowledge is forever. Kayak yang tadi gue bilang, gue suka untuk mengupgrade diri gua gitu. Kayak dengan gua membaca, dengan gua
menonton, dengan gue banyak denger, itu gue jadi yang kayak tadi gue bilang, gue aja baru dari selama ini yang gue kerjain pengerucutan tujuannya aja gue baru tahu kayak kemarin karena gue habis baca gitu kayak orang kalau artikulatif pasti akan jauh lebih berbahaya. Ya bener juga. Kalau misalkan anggaplah Elon Musk gitu bisa bikin mobilnya tapi nggak bisa presentnya gitu. Steve Jobs gitu bisa bikin HP kayak gitu. Kayak dia kan orang yang menemukan bahwa dia adalah satu-satunya orang yang berani bilang bahwa desain adalah cara terbaik untuk berkomunikasi dengan customer. Sebelumnya belum pernah ada gue denger orang ngomong gitu. Ya kan? Terus ya karena dia sebegitu artikulatif makanya ini sekarang semua orang HP-nya iPhone gitu. Gitu aja sih kayak menurut gue coba si Nokia bisa ngomong kayak present. This is Nokia 50 gitu misalkan. Menurut gue Nokia masih ini. Masih kayak hidup. Iya. Jadi sekarang apa yang misalkan dikerjain Tim Cook sekarang itu ya karena legasinya Steve Jobs yang dia artikulatif. Mark Zuckerberg adalah orang yang paling pantas untuk merepresent Facebook. Siapa lagi kalau nggak? Menurut gue karena dia walaupun dia geek gitu kan dia kerjanya coding, mabok coding kalau di filmnya kan, mabok coding, tiba-tiba jadi ngehack ini Harvard, website Harvard. Tapi karena dia artikulatif, jadi dia ini ya itu karena gue baca. Jadi karena kalau dibilang ngomongnya kemana sih nih? Jadi intinya gue ini aja lah, gue suka baca, gue suka nonton. Buat gue itu source knowledge yang baik. Terus buat gue apa yang gue tahu ini ya yang penting gue bisa explain itu to people, itu bisa jadi archive yang baik, terus itu bisa dipakai sama generasi berikutnya. Udah gitu aja sih. Oke, kalau gitu kalau kemudian kan reference deh buat yang nonton gitu. Oke. 3 film yang harus ditonton. Wah, ini film apa? Bisnis apa film ini? Bisnis deh, bisnis. Film bisnis ada 3 top 3 gua. Yang satunya series. Series Spotify. Terus nonton tuh. Spotify. Bahasa Polandia tapi Polish. Oke. Swedish ya? Swedish. Oke. Ada di sebelah. Ini kan nomor 1 video bro. Oh iya nomor 1 video. Video aman tuh aja. Keren. Ya pokoknya kalau Saya sport udah itu. jago nyapu-nyapu. Nomor 1 video guys di Indonesia guys. Ya. Itu 1. Spotify. Series Spotify. Kedua Tetris. Gua tahu. Ya kan? Iya. Wah itu gila itu Tetris. Yang pertama itu nomor 1 adalah Air. Tentang Air Jordan. Itu top 3 gua. Oke. Jadi kalau kalian mungkin biasa film bisnis tuh taunya Wolf of Wall Street, Margin Call gitu lah, membosankan guys. Itu kalian nonton tuh. Betul. Jadi bahasa uang itu menurut gua bukan cuman soal uang ditukar uangnya lebih gede. Tapi Soal penciptaan sesuatu. Nah, itu tuh. Jadi kalau lu bisa menciptakan sesuatu yang bisa di-delivery dengan baik, jadilah Tetris game. Masih sampai sekarang belum ada game mau lu sebut FIFA, lu mau sebut Dota, Fortnite, belum ada game yang bisa ngalahin Tetris sampai detik ini. Terus Air Jordan adalah kolaborasi antara manufacturer brand sama atlet terbaik sepanjang masa. Betul. Terus kalau Spotify ya dia yang nge-crack. Jadi dulu orang capek-capek pirate apa sih? Download ya. Itulah P2P itu, apa segala macam gitu, Pirate Bay dan sebagainya. Iya, gitu for share gitu-gitu kan, buat ngasih gratis. Nah itu bego tuh, dibilang pokoknya di situ dibilang bahwa orang yang ngehack bego karena lu gak dapat keuntungan apa-apa di situ. Jadi buat orang-orang yang nanti nonton bajakan Beyond Combat Showbiz 4, gue doain matanya kebakar. Bibirnya pecah-pecah. Jangan nonton bajakan di video pay per view. Iya, murah aja guys. Murah nggak? Berapa?
Masih 20 ribuan. Masih 20 ribuan. Masih 20 ribuan. Jadi nonton Beyond Combat. Itu dia. Jadi menurut gua itu 3 film paling top lah menurut gua. Masih sampai sekarang gue cari yang lain pun 3 itu masih paling top. Buku? Buku yang paling kena buat gua itu 3 ya. Ya. Yang pertama, buku yang pertama kali gua habisin adalah Among Who Sold His Ferrari. Buat terus yang paling remarkable secara copywriting dan lain-lain, cara dia menjelaskan bentuk perasaan manusia dan bisnismen itu adalah Start With Why. Start With Why. Oke. Start With Why. Simon Sinek ya? Simon Sinek. Oke. Terus buat gua apalagi ya buku yang udah gua habisin, yang paling remarkable itu dua itu sih kalau dibilang suruh top 3, yang sisanya setara-setara gitu, yang nggak terlalu gua mau inin lagi. Oke. Apa ya, ada lagi nggak ya? Shudok, Infinite Game isinya sama sama Start With Why. Start With Why. Mungkin ini kali bukunya Gary Vee tuh. Oh. Kan ada 2, ada Crush It, ada Crushing It. Crushing It itu isinya tentang lu mau berjuang on every niche, apapun basic lu itu lu bisa jadi duit gitu. Jadi lu nggak perlu capek-capek kayak cari pekerjaan yang duitnya paling banyak. Ya lu cukup expert di satu hal, terus kayak sisanya tinggal lu sulap jadi bisnis aja. So, my conclusion, it doesn't start with money. Kagak, gila, gue pakai ini doang. Pakai ini sama hati doang. Kayak ya gue dateng bener-bener ya lengkapin deck gitu-gitu, kayak ya kayak orang pada umumnya lah. Kalau misalkan ya gue dulu udah ada maninya buat bikin sendiri tuh, ada maninya, dan ya gue kan tetap pakai modal gue juga gitu loh, walaupun gue berpartner gitu. Ya akhirnya jadi juga gitu. Dan menurut gue hampir semua IP yang gue bikin, jadi sebelum ini tuh gue pernah juga lah kayak pas kuliah tuh gue bikin IP kayak lifestyle bazar gitu, namanya Mark Create, tapi nggak jadi. Itu semua ya berdasarkan ini nulis gitu. Kan kata Aristoteles dia jelas, senjata paling mematikan di bumi ini adalah pena dan kertas. Itu udah valid itu. Nah, lo kan kemudian dari buah pikir lo itu, lo berhasil menaklukkan 2 platform lah. Ya. I mean like TikTok lo sukses 10 juta, sekarang YouTube juga udah 2 juta. Beyond Combat 1-2 juga yang nonton puluhan juta juga gitu. Sebenarnya kuncinya apa sih menurut lo kalau misalnya kita berhadapan sama social media dan platform itu? Ini gua with all due respect, gua sekarang punya hubungan sangat-sangat baik. TikTok gua sangat baik, YouTube apalagi. Instagram gua sampai sekarang belum dihubungin sama Meta, gimana sih? Tapi udah verified, terima kasih. Buat gua, buat seorang Joshua Marcellus, semua platform itu hanyalah tool. One day, ini gue nggak mau manggil ya, cuman one day platform gue hilang pun, gue nggak pernah, gue cuek. Buat gue itu semua alat. Jadi alat semuanya punya cirinya masing-masing, tinggal dipelajari cara mainnya, terus tinggal kembangin dengan touch and approach pribadi gitu. Itu aja menurut gue. Jadi kayak ya YouTube ada gamenya sendiri, TikTok ada gamenya sendiri, kegunaannya pun berbeda dengan semua utilizationnya semua gitu. Instagram juga. Jadi kayak buat gua tinggal gimana orang lihatnya aja sih. Makanya akan beda-beda. Ada orang yang nyari duit dari subscription Instagram misalkan. Ada yang orang nyari duit dari misal ya, kalau misalkan konten kreator dari brand all shop yang masuk ke story-nya. Ada yang nyari dari brand gede-gede, ada yang nyari dari BA, ada yang nyari juga dari live TikTok misalnya joget-joget, ada yang nyari dari live shopping. Itu kan cara-cara yang berbeda-beda. Cuman menurut gua caranya untuk bisa ke titik yang kita mau tuh ya segitu banyak, cuman tinggal dipilih aja gitu. Gitu. Dan bukan buat semuanya dikerjain. That's udah. Oke. Joshua Marcellus, Terima kasih remarkable Mas Bagas. human being.
Mas Bagas Christophorus orang paling menyenangkan, orang paling pinter, orang paling botak di Bekasi. Ini friend gue nih ya. Iya, Bekasi Pride. Bekasi Pride guys.